Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Polda Bali, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan kita lanjutkan dengan kajian subuh. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan ilmu yang manfaat pada kita semua sehingga kita selamat bahagia di dunia wal akhirah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kewajiban bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan atau tidak puasa Ramadan. Yang pertama, kita tahu bahwa hukumnya puasa Ramadan adalah wajib. Sebagaimana yang seringkali kita dengar ayat yang dibaca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Wajib puasa bagi yang sudah baligh dan berakal. Puasa merupakan rukun Islam. Puasa bagian daripada yang penting yang harus dilakukan oleh umat Islam. Berarti kalau tidak berpuasa hukumnya mana? Kalau tidak puasa dosa, dilok. Tidak puasanya karena apa? Kalau sengaja tidak berpuasa tanpa adanya udzur, dosa. Tapi kalau tidak puasa karena udzur, tentunya juga tidak berdosa. Karena di dalam Al-Quran Allah sampaikan, faman kana minkum maridan aw safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau bepergian maka kemudian tidak puasa, maka wajib baginya mengqadha puasanya pada hari-hari yang dihitung di hari-hari yang lain. Berarti jawabannya, kalau tidak puasa Ramadan walaupun sudah mukallaf itu belum tentu berdosa. Kalau ada udzur. Berdosa itu kalau tidak ada udzur, tidak ada alasan yang membolehkan untuk tidak puasa. Sehingga dalam satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara yauman min ramadhana min hari rukhsatin wala maradin lam yaqdihi shaumu dahri kullihi wa insamahu. Barang siapa meninggalkan puasa Ramadan, jelas-jelas tidak puasa, sengaja tidak puasa tanpa adanya rukhsah, tanpa adanya kemurahan dispensasi yang diberikan Allah, wala maradin, dan bukan karena sakit, maka tidaklah cukup andaikan dia berpuasa selama 1 tahun dalam hal dosanya. Namun dalam urusan fikih 1 hari tetap diqadha 1 hari. Namun dalam urusan istilah ketaatan, dosanya meninggalkan puasa sehari dengan sengaja tanpa ada udzur, itu andaikan diqadha selama 1 tahun itu tidak cukup. Artinya saking besarnya dosanya orang meninggalkan puasa. Walaupun kenyataannya banyak saudara kita yang memang masih belum berpuasa. Anggaplah mereka belum mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, dan kita doakan agar mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang sekiranya boleh untuk tidak puasa? Artinya tidak puasa karena udzur, otomatis boleh, tidaklah berdosa. Kalau
tanpa udzur itu berdosa, berarti kalau ada udzur tidaklah berdosa. Bahkan seperti orang menstruasi itu wajib tidak puasa, andaikan kuat puasa sekalipun puasanya tidak sah. Atau orang yang memang jelas-jelas akan sakit, akan celaka, kalau puasa nanti bisa menjadikan dia mati karena saking beratnya kehausan atau laparnya sangat. Kalau dia tidak batal maka dia akan mati, maka wajib membatalkan puasanya. Karena kita tidak boleh menyiksa diri kita. Wala tulqu bi'aidikum ilat tahlukah. Janganlah jatuhkan dirimu, jangan kamu jatuhkan dirimu dalam kerusakan. Bahkan bisa jadi wajib tidak puasa jika memang puasa membuatnya dia celaka sampai meninggal dunia misalkan. Makanya jangan dipaksakan. Misalkan kehausan, saya tidak mau membatalkan, saya nanti takut dosa. Tidak seperti itu. Kalau memang kira-kira sangat membahayakan, ya batalkan saja. Jangan gara-gara takut dosa, takut nanti mendapatkan siksa kemudian tidak membatalkan. Justru salah. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih baik daripada menarik kemaslahatan. Sama dengan kasus gempa bumi, ketika kita bisa menyelamatkan diri waktu sholat, kemudian kita memilih tetap sholat misalnya, tetap sholat aja lah, uang ini kan kebaikan, mati dalam keadaan sholat tidak apa-apa. Tidak seperti itu. Kalau kita bisa menyelamatkan diri, ya kita lebih baik membatalkan sholat kita biar kita selamat. Kalau dimungkinkan nanti kita akan celaka jika terus mempertahankan sholat kita. Aturan agama seperti itu. Kita dipermudah dalam urusan agama. Kalau sekiranya membahayakan, kita tidak boleh melakukan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbi masoleh. Kemudian siapa saja yang boleh tidak puasa? Dalam kitab Fathul Mu'in misalkan disebutkan wa yubahu fitrun fi saumi wajibin bi maradin mudirin dararan yuhibbut tayammum. Diperbolehkan orang tidak berpuasa dalam puasa Ramadan, diantaranya penyebabnya adalah karena sakit yang membahayakan. Bukan hanya asal sakit. Sakit itu ada yang ringan, ada yang berat. Sekedar pusing itu sakit. Gatel sakit. Masa gatel saja tidak puasa. Katanya sakit boleh tidak puasa. Yang menyebabkan bolehnya tidak puasa ketika sakit, kalau sakitnya itu berat, tidak bisa ditahan, andaikan dia puasa semakin parah sakitnya, atau memang dia tidak mampu untuk puasa ketika dia sakit. Sakitnya, badannya, tensinya tinggi, panas, pasti tidak kuat untuk puasa. Itu boleh tidak berpuasa, hanya saja wajib untuk mengqadha puasanya. Tadi Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman kana minkum maridun aw la safarin fa iddatum min ayamin ukhra." Kemudian yang kedua, yang boleh tidak puasa wa fi safirin qasrin. Ketika orang menempuh perjalanan jauh, akan melakukan perjalanan yang mana jarak perjalanan itu boleh diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Berapa jaraknya? Di atas 51 km. Dan mengatakan 81 km, dan mengatakan 90 dan 120. Nanti paling rendahnya itu mengatakan jarak qashar salat itu 80 kiloan atau 81 km. Kok kita mau menempuh perjalanan sejauh itu, kita boleh tidak puasa. Artinya apa? Waktu kita berangkat mau menempuh perjalanan jauh itu menjadi pertimbangan tersendiri. Dalam madhab Hanafi, Syafi'i sama madhab Maliki mengatakan orang boleh tidak puasa andaikan dia berangkat sebelum waktunya berpuasa. Puasa itu waktunya kapan? Mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Berarti kalau berangkatnya sebelum subuh, menurut madhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki, pagi hari asalkan kita sudah keluar dari batas wilayah di mana kita tinggal, itu boleh makan. Walaupun belum lapar, belum sarapan. Berangkat dari Denpasar, misalkan sampai
Tabanan misalkan, tidak sampai sana, sampai daerah mana yang keluar dari wilayah kita. Di sini misalkan sampai Ubung. Sampai Ubung itu jam 6 pagi, berangkat kita itu jam setengah 5 misalkan sebelum subuh. Maka jam 6 pagi boleh makan, sudah boleh makan. Karena memang diperbolehkan kalau dalam perjalanan itu kita tidak puasa. Menurut madhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Menurut madhab Hambali tentunya berbeda. Madhab Hambali itu begini, walaupun berangkatnya itu setelah subuh, ini yang perlu kita perhatikan, berangkatnya setelah subuh. Sebenarnya setelah subuh ini kan berarti kita sudah kewajiban puasa nih, karena sudah masuk waktunya puasa. Otomatis menurut pendapat tadi lebih diutamakan wajibnya puasa, sehingga tidak boleh membatalkan andaikan dia tidak dalam keadaan tidak mampu puasa, perjalanannya tidak berat, mampu puasa, itu tidak boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan kalau memang tidak mampu puasa, menunggu tidak mampunya, kalau menurut pendapat tadi. Tapi menurut pendapat Imam Hambali ya, berbeda, bahwasannya walaupun berangkatnya pagi hari jam 7 berangkat misalkan, setelah nyepi pagi hari sudah buka pelabuhan, dengan berangkatnya pagi, tidak usah menunggu, tidak sebelum subuh misalkan, itu menurut madhab Hambali ya, diperbolehkan. Menurut madhab Hambali diperbolehkan membuka atau membatalkan puasa. Dan juga menurut Imam Al-Muzani, Imam Al-Muzani itu madhabnya Syafi'i, hanya saja pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama dari Syafi'i, kalau berangkatnya sebelum subuh boleh tidak puasa, tapi kalau berangkatnya setelah subuh tidak boleh membatalkan puasa. Imam Muzani dalam madhab Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan walaupun berangkat setelah subuh boleh membatalkan puasanya walaupun mampu puasa. Bagi saya ini merupakan alternatif, sehingga fikih itu tidak mengikat, harus begini tidak. Jenengan bisa pakai pendapat yang mana. Misalkan saya ingin konsisten pendapat yang masyhur, pendapat yang jumhur, pendapat yang mu'tamad mayoritas ulama, monggo membatalkan ketika berangkatnya sebelum masuk puasa, yakni sebelum fajar shadiq. Saya ingin mengikut pendapatnya Imam Hambali, ikut pendapatnya Imam Al-Muzani dari madhab Syafi'i. Ketika berangkatnya jam 9 pagi, sudah melewati batas wilayah di mana kita tinggal, kita langsung makan, itu juga diperbolehkan. Karena memang ada pendapat yang berbeda dan itu memiliki dasar masing-masing. Kalau kita ikuti dasarnya, yaitu dengan memahami ayat tadi ya. Yang penting kan syafar, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan soal berangkatnya kapan. Pendapat yang kedua itu begitu alasannya. Yang penting ada safar, ada perjalanan, maka safar itu sudah cukup menjadi alasan orang boleh tidak puasa. Pendapat yang pertama itu selektif sekali, kan sudah masuk waktu puasa, sehingga kalau sudah masuk waktunya puasa dia harus menyelesaikan puasa, kecuali kalau memang tidak mampu puasa. Ini pendapat yang mayoritas, sehingga tidak boleh membatalkan andaikan berangkatnya setelah subuh, kecuali memang tidak mampu untuk puasa. Kemudian yang berikutnya yang boleh tidak puasa siapa? Yaitu orang yang sudah tua, yang jelas-jelas tidak mampu, dia langsung hanya kewajiban bayar fidyah. Kemudian perempuan yang hamil, perempuan menyusui, kemudian orang yang tidak kuat untuk puasa, bekerja berat, tidak mampu untuk puasa, ya tidak apa-apa tidak puasa, namun harus diniati puasa dulu malam harinya, baru setelah itu dia bekerja kok tidak mampu, ya jangan dipaksakan puasa gitu loh, boleh dibatalkan puasanya, sehingga tidak jadi alasan orang puasa itu malas-malasan jadi alasan. Silahkan bekerja sebagaimana biasa ya. Andaikan memang tidak mampu ya dibatalkan, namun siap untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya, kira-kira kewajibannya apa kalau orang itu meninggalkan puasa? Ada 4 hal yang tentunya menjadi kewajiban, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hanya wajib qadha saja, qadha puasa saja. Orang siapa yang wajib qadha puasa?
orang yang meninggalkan puasa karena sakit tadi, karena dalam perjalanan, ya, itu hanya wajib mengqadha puasa. Terus caranya mengqadha gimana? Ketika kita di hari-hari biasa setelah Ramadan itu kita niatkan malam hari tetap niatnya tabyid, masalah qadha sama dengan ada harus tabyid dunia, artinya diniatkan di malam hari menurut madhab Syafi'i. Di malam harinya kita niat mengqadha puasa. Kalau dibarengkan dengan puasa sunnah bagaimana? Dibarengkan dengan puasa sunnah ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak perlu diniati puasa sunnah. Kalau diniati puasa sunnah nanti tidak sah qadha puasanya. Diibaratkan seperti jenengan sholat subuh dengan niat sholat qobliyah subuh misalkan. Ada wajib, ada sunnah dijadikan satu, tentunya kan tidak sah semuanya. Ya. Akhirnya pendapat ini mengatakan tidak sah kalau diniati fardu beserta dengan sunnahnya. Pendapat yang kedua mengatakan ya tidak seperti sholat itu ada qobliyah kemudian digandengkan dengan sholat fardunya, ya tidak seperti itu. Sehingga boleh-boleh saja menurut pendapatnya Ibnu Hajar niat puasa Syawal sekaligus qadha beserta puasa Syawal. Kalau pendapat yang pertama tadi kita niatkan qadha puasa Ramadan, sedangkan puasa sunnahnya dengan sendirinya itu sudah masuk mendapatkan pahala qadha dan juga pahala puasa sunnah tanpa diniati sekalipun. Menurut pendapat kedua, kalau tidak diniati puasa sunnahnya tidak akan dapat pahalanya, sehingga niat qadha beserta puasa Syawal. Nggih ngoten niki fikih. Ada pilihan-pilihan yang sekiranya kita bisa memilih mana yang kita suka. Ada rawon, ada sate, ada soto, terserah mana yang jenengan suka. Kemudian yang berikutnya wajib fidyah saja. Mengeluarkan fidyah itu apa toh? Mengeluarkan ganti daripada puasa sebesar 1 hari 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu mayoritas ulama mengatakan 6,7 on, sekitar 7 on, atau bisa jadi hanya sekitar 6 on. Karena zakat fitrah itu 4 mud. Zakat fitrah itu 4 mud, bisa 2,5, bisa 3 kilo. Kenapa kok berbeda? Karena pada dasarnya dulu itu tidak ada timbangan, yang ada adalah takaran. Yang ditakar kurma, sedangkan dikonversikan dengan beras, akhirnya macam-macam. Ada yang berpendapat tidak sampai 7 on, ada yang mendapat sampai 7 on, sehingga ketika dikalikan 4 kan 1 sok itu kan 4 mud. Jadinya kalau 7 on ya 28. Kemudian dibulatkan menjadi 3 kilo, itu dibulatkan. 2,5 tetap sudah cukup, karena mengikuti pendapat yang mana 1 mudnya tidak sampai 7 on, 1 mudnya mungkin hanya 6 on, sekian, sehingga ketika dikalikan 4 menjadi 1 sok hanya 2,5. Mau zakat jenengan 2,5 monggo, mau zakat 3 kilo atau 2,7 sekian monggo, atau bisa diuangkan. Mud juga demikian, atau fidyah 1 mud itu bisa diuangkan. Tinggal kalau sekilonya beras sekarang berapa sekilo? 15. 15 itu super ya, 14 atau 15 ya. Kan tinggal kita kalikan ya, ketika 2,5 kilo itu jadinya sekitar udah sampai 50. Ketika 3 kilo ya, 15 kali 3 45, sehingga 50 lah dibulatkan untuk zakat fitrahnya. Tidak usah tambah 51 nih, terlalu jelipet lah cara kula ngoten nggih. 50 ngoten lho penak, golek 1000 ki yo wangel. Tidak tambah 51, harus 51, kurang 50 saja sudah cukup benar, apalagi sudah 50.000, insyaallah cukup. Untuk 1 mudnya tinggal kita bagi 4, 50, sekitar tidak sampai 15-an ya. Nanti jangan sampai 20, 15 saja sudah cukup ya, 15.000 untuk 1 hari fidyah. Bagi siapa? Bagi orang tua yang tidak mampu puasa, atau orang yang sakit yang tidak dimungkinkan bisa sembuh dari sakitnya. Andaikan nanti kok sembuh sekalipun, ya tidak wajib qadha, karena di saat dia wajib puasa dia hanya wajib fidyah. Itu pun dikeluarkan bagi yang mampu. Andaikan tidak mampu bayar fidyah, ya tidak wajib fidyah, tidak mampu. Hanya yang mampu, kalau mampu bayar fidyah, kalau tidak mampu ya
tidak wajib ingkana musiran. Wajibu alam man aftara li udrin la yurja zawalhu, wajib bagi orang yang tidak berpuasa karena udur yang tidak bisa hilang udurnya, seperti orang yang sudah tua, maka likulli yaumin mudun, setiap hari itu wajib 1 mud ingkana musiran hina idzin, jika dia memang mampu untuk membayar itu. Tidak mampu ya tidak wajib membayar. Dia hidup sendiri, sudah dewasa, tidak ada yang mencukupi, tidak mampu untuk bayar, ya tidak ada kewajiban untuk bayar. Kemudian yang ketiga, dia itu wajib, orang yang meninggalkan puasa Ramadan wajib qadha beserta bayar fidyah. Qadha beserta bayar fidyah bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan puasa karena orang lain. Misalkan kita mau menyelamatkan orang yang tenggelam, kita membatalkan puasa untuk menyelamatkan orang itu, berarti kita membatalkan untuk orang lain. Itu selain wajib qadha juga wajib bayar fidyah. Seperti ibu-ibu yang hamil atau menyusui, yang ada kekhawatiran anaknya sakit kalau dia puasa. Sebenarnya dia sendiri tidak apa-apa, tapi yang dikhawatirkan anaknya, itu wajib qadha beserta bayar fidyah. Kalau yang dikhawatirkan adalah dirinya sendiri, si ibu itu sendiri, tidak khawatir pada anaknya atau khawatir kepada kedua-duanya, tidak wajib bayar fidyah, hanya wajib untuk qadha puasa. Dan jangan punya anggapan hanya wajib bayar fidyah, tidak perlu qadha, tidak ada. Yang wajib bayar fidyah saja itu hanya orang tua yang tidak mampu untuk puasa, dan juga orang yang sakit yang tidak dimungkinkan bisa sembuh. Tapi kalau ibu-ibu yang hamil atau menyusui, selain wajib membayar fidyah jika khawatir kepada anaknya, dia juga wajib mengqadha puasanya. Ketika memang setelah Ramadan dia bisa mengqadha. Kok ternyata setelah Ramadan dia hamil lagi, telah melahirkan hamil lagi, wis ndak iso neh. Masuk Ramadan lagi misalkan, anak sing program harus punya banyak anak, kan berencana, kok ndak ikut keluarga berencana, ini keluarga berencana, mau direncanakan banyak, direncanakan agar anaknya banyak, misalkan seperti itu. Udurnya tetap ada sampai Ramadan berikutnya, ya ndak ada denda sama sekali, sehingga hanya wajib qadha dan juga bayar fidyah pada waktu yang memang dia bisa untuk melakukan puasa. Sedangkan orang yang punya kemampuan untuk mengqadha puasanya, misalkan sakit setelah Ramadan, dia punya kesempatan mengqadha, tapi sampai Ramadan berikutnya dia tidak mengqadha, dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan sekaligus wajib untuk bayar fidyah. Ini yang perlu kita pahami. Jadi bagi mereka yang punya hutang puasa belum sampai dibayar, belum sampai diqadha, sudah masuk Ramadan berikutnya, dia tidak hanya cukup mengqadha puasanya, namun juga wajib membayar fidyah sesuai dengan berapa kali dia ketinggalan puasa. Kalau 10 tahun yang lalu, berarti 1 hari tetap qadha 1 hari, untuk dendanya ya 10 kali. Jadi 1 hari 1 mud, 10 mud untuk per hari, karena puasa 10 tahun yang lalu sampai sekarang belum diqadha. Yang diwajibkan seperti itu, berarti disampaikan di dalam di sini, wajibu ala muakhiri qadha'in nisa'in min Ramadan, wajib bagi yang mengakhirkan qadha puasa Ramadan hatta dakhala Ramadan akhir, sampai dengan masuk Ramadan berikutnya, bila udrin, tanpa adanya udur, fit takhir, dalam mengakhirkan, maka wajiblah mudun likulli sanatin, wajib bayar mud dalam setiap tahun, fayataharraru bitaharruri sinin alal mu'tamad, dan wajib diulang sesuai dengan berulang-ulangnya tahun. Kemudian yang keempat, tidak wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah. Siapa? Orang gila. Orang gila itu tidak wajib puasa, tidak wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi orang yang memang ada udzur itu boleh tidak puasa, hanya saja harus mengqadha puasanya. Untuk masalah bayar fidyah dan tidaknya tergantung. Kalau orangnya tidak puasa karena sudah tua
atau tidak mampu karena sakitnya parah dan tidak memungkinkan sembuh, maka hanya bayar fidyah saja. Sedangkan untuk yang qadha beserta bayar fidyah ketika dia itu tidak puasa sebab orang lain, seperti ibu tidak puasa karena anaknya yang disusui atau kandungan yang ada di perutnya. Kemudian untuk membayar fidyah 1 hari itu 1 mud itu 7 on, kalau diuangkan sekitar pinten salapate 15.000 ya, 12.000 cukup, 12 ribuan cukup. Kalau mengalihkan, kalau 1 bulan 12 kali 30 hari diberikan kepada siapa? Tidak sama dengan masalah zakat. Kalau zakat pada asnaf 8, kalau ini hanya kepada fuqara masakin, orang miskin dan fakir, tidak kepada asnaf yang lain seperti pada zakat. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo silahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini zakat kan ada 2 lingkungan. Nggih. Untuk zakat mal itu pembagiannya apa sama 8 Nggih. 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 Ada lagi? Nggih. Iya. Jawabannya iya, nggih. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhirih, itu merupakan masrafu zakah, tempat pendistribusian zakat pada asnaf 8, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Sebenarnya itu untuk zakat mal, kemudian zakat fitrah itu disamakan dengan zakat mal. Untuk distribusinya dalam zakat mal sama dengan zakat fitrah. Seperti itu. Ya. Kalau anak kecilnya itu bukan fuqara masakin dan masih ada yang mencukupi, otomatis tidak masuk. Kan innama shadaqatul fuqara wal masakin, itu namanya THR ya. Beda dengan zakat. Zakat ini harus selektif siapa yang diberikan. Kalau tidak tepat sasaran, otomatis tidak sah zakatnya. Kalau memang kita kesulitan mencari asnaf yang ada, misalkan fuqara masakin wonge padha kabeh, wong kadang-kadang neng Jawa ini sugih, neng kene memang sengaja golek kos-kosan sing paling welek untuk menghemat biaya. Misalkan kita khawatir nanti salah, bisa kita masuk kepada sabilillah. Saya seringkali menyampaikan tentang sabilillah. Sabilillah itu sabil khair, seperti kepentingan umum untuk orang-orang yang mengajarkan agama dan sebagainya, itu kita bisa arahkan ke sana. Dulu waktu di pesantren itu kiai itu menerima zakat dari santri-santrinya karena masuk asnaf sabilillah yang diartikan dengan sabil khair, yakni orang-orang yang melakukan kebaikan atau untuk kepentingan misalkan pembangunan masjid dan musola, itu bisa dimasukkan ke sana. Oke. Nggih, monggo. Gini Pak, Ya. ini mengenai membayar hutang puasa. Nggih. Dulu ini kira-kira sekitar 20 tahun yang lalu lah, sudah Islam kan. Nggih. Waktu itu jika puasa itu ya mungkin waktu itu kan masih oleh gitu ya. Jadi kadang-kadang puasa, Nggih. itu gimana caranya membayar puasanya? Nggih. Puasa kan Nggih. sholatnya kan. Nggih. Nggih. Terima kasih pertanyaannya. Bagi saya oleng dan tidak niku memang takdirnya pengiran ya. Kita tidak bisa keluar dari situ ya. Perjalanan hidup orang tidak sama ya. Ada kalanya mulus, ada kalanya nggih rotok rono sithik terus mulus nggih, alhamdulillah. Bari mulus niku alhamdulillah lah. Lendak ngoten. Tapi kita tidak boleh tutup mata, tutup telinga, melupakan kesalahan yang dulu. Kalau memang pernah meninggalkan puasa, ya otomatis wajib mengqadha puasanya. Untuk masalah fidyahnya seperti tadi, karena
waktunya mengqadha sudah lewat sebenarnya nggih. Qadha itu dilakukan sebelum masuk Ramadan berikutnya. Ini kan sudah lewat 20 Ramadan. Otomatis diperkirakan berapa hari ndak puasanya. Kalau 1 bulan penuh ndak puasa nggih, karena memang belum kenal at-taqwa nggih. Ya otomatis kita tinggal 1 harinya 20 mud. Kemudian dikalikan 30 untuk puasanya tetap 1 hari 1 kali. Untuk kodoknya 1 hari tetap 1 kali. Yang bertambah banyak itu adalah dendanya atau fidyahnya. Fidyah yang harus dikeluarkan. Itu pun kalau memang mampu. Kalau tidak mampu nggih sak mampune dhisik dicicil, wong akeh banget. Sing 11 tahun nih, 18 tahun nih, kan kesininya mau sekitar 5 tahun yang lalu maunya puasa misalkan. Kemudian untuk masalah sholat juga demikian. Pernah saya singgung soal sholat. Sholat itu wajib diqadha. Sholat wajib yang pernah ditinggalkan itu wajib diqadha. Karena Nabi sampaikan manasya as-sholah falyusalli haitsu dzakaraha. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena lupa, maka dia wajib untuk mengqadha atau menggantikan puasa sholat itu ketika dia ingat. Yang lupa saja wajib diqadha, apalagi yang disengaja. Kapan qadhanya? Tidak menunggu waktu sholat, kapanpun bisa. Diperkirakan berapa yang ditinggalkan dicicil. Diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saabad-abad qadha luwih enteng daripada gara-gara ndak qadha terus disiksa nang neraka. Semikire ngoten mawon. Terus dicicil nggih pelan-pelan ngoten mawon sampai ndak nyambet gawe nggih. Gara-gara qadha akhirnya nyambet gawene teledor. Ngoten nggih. Nanti di waktu-waktu yang sekiranya kita tidak sibuk dengan urusan-urusan, kita gunakan untuk mengqadha, entah nanti berakhirnya kapan, wallahu alam saking akeh. Andaikan kita mati sebelum selesai, insya Allah kalau kita sudah punya niatan, Allah akan mengampuni. Berbeda dengan yang tidak punya niatan. Seperti itu. Doa nggih. Nggih, mari kita tutup dengan doa pertemuan kita hari ini. Semoga kita semua terus mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita istiqomah dalam menjalankan ibadah sampai akhir hayat kita, bukan hanya sampai akhir Ramadan, sehingga selamat bahagia fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman waj'alna mimma istamal qala fayatabun hasanah wa dakhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.